lawaknya begitu-begitu aja. Piala Mujimun. Di dalam itu ada tukang sekoteng, tukang bakso, sampai merinding. Makanya nggak heran kalau yang bercoloteh di Senayan itu komedi banget. Sahabat Bang Yos dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Sebuah sukses yang didapat seseorang tentu tidak mudah. Liku-liku dan jalan berliku dia akan tempuh. Dan setiap orang punya cerita yang berbeda. Dan untuk episode kali ini, saya datangkan seseorang, pastinya dia itu maco lah gitu ya. Dia penyiar ya, dia aktor, dia komedian, gilanya lagi, sama-sama gue nih hobinya, moge gitu. Indro Wakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Indro. Dalam. Terima kasih banget sampean mau datang nih. Terima kasih sama-sama. Ya. Hormatan juga saya diundang Bang Yus untuk bisa ikutan di sini. Pernah inget gak sih kita pernah ketemu berapa kali ya? Waduh. Banyak kali. Apalagi waktu Bang Yus gubernur sering. Naik motor juga udah pernah. Naik motor ketemu beberapa acara DKI kami dukung juga. Oke. Waktu saya itu pangkat kapten ya, itu tahun 75, 76-an gitulah ya. Iya. Waktu itu kan ya hiburan apa sih? TV juga, kalaupun yang punya pun ya black and white aja itu, gitu kan. Mesti radio yang style, apalagi kalau di mobil ya. Dan radio kegemaran saya adalah Prambors. Nah, Anda ingat kan? Anda penyiarnya kan? Iya. Nah, jadi bagaimana itu? Apa namanya? Aku itu pengen tahu cerita ya dari penyiar gitu yang sanggap juga sukses lah gitu. Terus kemudian jadi ketemu Dono sama Kasino ya, sorry. Indro sama ketemu Dono sama Kasino. Itu apakah saat jadi penyiar, apa setelah itu tur bikin film, nggak tahu lagi jumlahnya berpuluh-puluh. Dan saya selalu nonton karena nggak ada tontonan lain. Oke, silakan cerita sekarang coba. Ya, jadi itu berawal dari Prambors. Prambors itu sebetulnya sebuah RT, Bang Yos. RT. Jadi RT di mana ada jalan Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya karena ada jalan Diponegoro dan Proklamasi. Nah, kemudian RT itu dari tahun 58 yang saya pernah dengar sudah memakai nama RT Prambors. Singkatan dari 09 RW 02 begitu. Nah, kegiatan anak-anak mudanya itu syarat banget dari pramuka semua, bahkan mohon maaf menembak, terbang layang, pramuka dulu kan ada seperti itu. Jadi syarat banget. Nah, salah satu kegiatan ataupun salah satu ininya anak muda saat itu adalah bikin radio. Bikin radio ya? Bikin radio dulu masih amatiran. Tapi dalam perkembangannya akhirnya menjadi profesional, menjadi didaftarkan segala macam. Iklan, lama-lama dapat duit dari situlah. Iya, dari situ akhirnya. Nah, akhirnya katakanlah sudah ada Radio Prambors. Dan ada siaran namanya Warung Kopi. Obrolan di Warung Kopi. Itu sebetulnya dari tahun 73 saya masih baru lulus SMP. Nah, tetapi saya di situ memang dikenal ngocol istilahnya. Ngocol ke apa? Ngocol itu lucu lah. Kadang-kadang lucu sembarang-sembarang gitu bercanda gitu. Ya, makanya kalau pas ada siaran Mas Dono sendiri atau Mas Kasino sendiri kan agak jadi sudah repot. Ketemunya sudah di Prambors itu? Iya, di situ. Gitu. Nah, kemudian saya dipanggil tuh temenin gitu. Sampai akhirnya tahun 76 itu saya SMA, itu pas Bang Yus sudah kapten, saya masih SMA. Iya. Itu saya diminta untuk benar-benar menjadi anggota Warkop. Nah, akhirnya di situ berlima sebetulnya. Jadi Dono Kasino duluan dia Warkopnya? Duluan. Mas Kasino, Nanu, dan Rudi Badil itu duluan tahun 73. Mas Dono itu baru masuk 74, 75. Kemudian 76 saya. Jadi sebetulnya kami berlima, mohon maaf, berlima. Gitu. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian kita
diundang ngelucu di mana-mana Bang Yos, termasuk dulu di Kopassus segala macam kayak gitu. Itu kami akhirnya bertiga, Mas Dono, Mas Kasino, sama saya. Manggung ya. Manggung, istilah kerennya. Terus tiba-tiba film gimana ceritanya? Terus dalam perjalanan itu banyak orang menjadi senang. Kita pertama masuk kaset dulu Pak Bang Yos. Dan kaset kita meledak, itu termeledak dari semuanya lah katakanlah. Untuk anak-anak muda kan dulu jarang kaset lawak Pak Bang Yos. Nah setelah kaset sebetulnya dari tahun 77 kami udah diminta oleh produser-produser, tapi kami survei dulu dalam setahun tuh survei karena kan kita belum pernah tahu apa itu film. Gitu. Nah, dalam survei setahun itu akhirnya kita sanggupi oke, jalan. Ternyata ini ada sebuah ilmu lain lagi yang namanya film. Ingat nggak pertama kali apa tema judulnya apa? Mana Tahan itu di tahun 78. Jadi 78 syuting, 79 rilis. Mana Tahan, film Mana Tahan. Itu pertama dengan Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi dulu masih seksi, masih belum pakai. Ya? Wah, semok banget. Belum pakai jilbab. Oh iya. Iya. Jadi itu film pertama dan akhirnya tahun 78 itu kami akhirnya syuting film. Itu pertama. Dari semuanya itu sampai akhirnya kalian berpisah katakan ya. Kan gitu. Itu berapa film? 34 film. 34 film. Kemudian film semi dokumenternya 2 untuk Indonesiaku bersama guru gitu. Kayak gitu. Jadi itu show besar yang kemudian dikasih benang merah dipertontonkan. Nah ini aku yang belum pernah nonton ini yang dokumenter ini. Iya. Cerita tentang apa? Cerita mengenai sebetulnya agak absurd sih. Jadi ada Semar Gareng Petro yang ke Bali kemudian dimatarangkaikan dengan show-show-nya guru yang ada di Balai Sidang saat itu. Tetapi mata rantainya kami. Jadi kita pernah ke kecilannya guru, bagaimana guru mulai belajar nari, ada sesepuhnya di sana. Terus sampai terakhir. Jadi memang semi dokumenter sih, bukan film cerita. Nah, itu tahun berapa Mas ya? Kalian bertiga terus menjadi berdua tentunya ya. Jadi berdua itu tahun 97. Itu masih bikin film waktu berdua? Masih terus sampai dengan saya sendiri masih terus. Terus waktu tinggal satu orang, itu yang terus menjadi cerita lain lagi ya? Ya. Kami kan biasa bertiga, berdua aja ternyata udah mempengaruhi kami agak nggak pede. Nggak ada garamnya lah kayak gitu. Betul. Apalagi saat yang satu lagi Mas Dono juga meninggal di tahun 2001. Saya sempat vakum, saya nggak ngapa-ngapain sampai 2002. Tapi kemudian karena teman-teman, sahabat-sahabat, kakak-kakak saya itu bilang bahwa bendera Warkop ada di pundak, mundur. Karena Warkop bukan sekedar grup lawak. Berapa lama? Vakum itu berapa lama? Setahun. Ya. Anda bangkit lagi dengan? Saya bangkit lagi dengan acara-acara sinetron. Masih sinetron. Sinetron ya? Iya, tapi miniseri Pak. Miniseri, jadi sinetron yang dibikin misalnya 4 episode. Lakonnya apa? Anda jadi apa? Ya macam-macam Pak. Horor pas pasti. Malah nggak pernah saya horor. Nggak pernah. Tapi jujur aja dari 3 sekawan itu memang sampean paling ganteng waktu itu. Wah, terima kasih. Jadi film jadi apa film? Kalau film saya ganti-ganti lah ya sesuai cerita. Sekarang saya yang menarik 2-3 tahun terakhir ini saya justru main di film serius Bang Yos. Film serius. Jadi kayak kalau tadi Bang Yos bilang. Nggak ketawa-ketawa lah gitu. Ya ada sedikit lah kayak gitu, tetapi lebih pada drama keluarga, drama orang tua yang single parent. Terus saya juga jadi nanti akan ada yang jadi orang tua yang demensia, ada yang pernah stroke. Itu film. Sinetron masih main nggak Anda? Sekarang saya hanya main OTT Bang Yos. Apa itu OTT? Bukannya punya KPK? Singkatan apa itu? Itu operasi tangkap tangan. Nah kalau ini OTT singkatannya over the top. Jadi untuk itu televisi. bahasa film ya? Iya, gitu. Untuk film atau televisi berbayar itu tadi. Gitu ya, tentu ya. Bersama bertiga dan juga puluhan 30 lebih ya? 34 film. 34 film. Iya. Tentu amat dalam ya.
Ya, hubungan emosional antara kalian bertiga itu kan. Nah, setelah sendirian, almarhum tidak ada, terus Anda main sinetron. Tentu kenangan namanya Warkop bertiga itu juga nggak akan pernah hilang ya dari benak Anda? Nggak pernah, Pak. Apa latar belakang yang sekarang bikin Reborn, apa deh? Ya, jadi begini, jauh-jauh hari, Warkop, ya jauh-jauh hari sebelum itu, setelah mereka meninggal semua, saya merasa bahwa saya kemudian menjadi punya tanggung jawab besar, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi keluarga semua, almarhum juga. Akhirnya saya pikir saya mungkin kalau untuk menanggung semua mungkin saya nggak mungkin. Tetapi saya tahu persis mereka juga di keluarga yang bagus-bagus aja. Tapi saya harus meyakinkan bahwa ada satu kegelisahan daripada Mas Dono, Mas Kasino adalah anak-anak. Anak-anak nanti bagaimana? Karena mereka masih kecil semua anak-anaknya ketika saat itu. Waktu tinggal masih kecil-kecil juga? Iya. Tapi alhamdulillah setelah Mas Dono meninggal bahkan, saya kumpulkan semua. Saya kumpulkan yang tadinya nggak pernah selalu dibawa, sekarang gimana pun kalian semua harus bareng terus. Bahkan saya buatkan sebuah lembaga. Maksudnya putra-putranya? Nggih. Oh iya, terus? Jadi satu, saya buatkan lembaga secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Dan akhirnya saya hijrahkan atau saya hibahkan hak kekayaan intelektual Warkop kepada mereka. Sehingga dari awal saya udah kepengen mereka yang mengambil keputusan. Tadi ya? Iya. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanannya akhirnya adalah sebuah perusahaan yang ingin sekali mendokumentasikan Warkop dalam sebuah film layar lebar. Nah, itulah akhirnya kami buatkan sebuah cerita mengenai Warkop DKI Reborn. Dan itu hak kekayaan intelektualnya dibeli dari anak-anak kami, Bang Yos. Jadi sebetulnya goalnya itu, ya. Insya Allah segala sesuatunya sekarang sudah mereka yang ini. Dan sampai sekarang masih jalan? Jalan terus, Bang. Jalan terus, bahkan ada beberapa, kalau yang dari Falcon ya, film-film itu kita masih menerima semacam royalti. Dan mereka yang atur lah. Iya, mereka. Itu sebetulnya itu kemudian yang, maaf nih Bang Yos, maaf kalau sekarang ini saya dipundut ingkang kuaos gitu. Saya udah agak tenang. Mereka punya sesuatu untuk bisa dibawa. Mereka punya sesuatu cerita, bahkan bagaimana sebuah persahabatan yang sejati. Mereka punya soul, punya jiwa. Anda telah mengambil alih tanggung jawab semua lah. Sebagai wakil orang tua mereka semua. Dan alhamdulillah semuanya berhasil, Bang Yos. Bahkan salah satu dari anak Mas Dono itu doktor teknik nuklir. Dan hampir semua ininya cum laude di Swiss. Hebat ya, anaknya almarhum tuh. Iya, itu semuanya beasiswa, Bang. Memang pinter. Anaknya Mas Kasino dalam waktu bersamaan langsung 2 sarjana. Psikologi di UI, grafik desain di Trisakti. Itu jadi alhamdulillah mereka semua jadilah, Bang Yos. Itu yang membuat saya ada kebanggaan tersendiri pada kepuasan lah gitu. Iya. Merasa bahwa tanggung jawab saya pengganti memanggil orang-orang tua mereka sudah dilaksanakan. Oke. Iya. Sekarang ngomong soal hobi kita nih. Siap. Jadi Anda berapa koleksi Harley-nya itu? Sekarang koleksi saya tinggal 5. Iya. Yang paling tua itu bikinan tahun berapa? 47. Punya aku 44. Siap. Jadi saya senang karena itu adalah dulu motor yang digunakan oleh kulir pasukan sekutu. Jadi masih lengkap tempat senjatanya, skopnya, tempat surat-suratnya, semua. Lampu itu sampai saya tanyakan kenapa lampu kok di atasnya itu tutup gini kan, supaya tidak bisa ditinjau dari pesawat udara atas itu segala macam. Nah, itu saya masukkan ke museum itu. Museum. Nah, gitu. Sekarang aku tanya ya sebagai seorang penggemar ya. Harley Davidson kan? Siap. Apa sih bedanya gitu yang sangat spesifik antara Harley Davidson dengan motor apapun mereknya, apakah itu BMW, apakah itu Jepang, apakah itu Ducati, di mata Mas Indro apa yang paling kalau di mata saya, kalau boleh jujur,
sebetulnya ada hal yang lebih psikologis, bukan hal teknis justru. Apa itu? Ada kebanggaan, ada rasa gagah, ada rasa bahwa ini laki, ada banyak sekali. Ya, memang kalau di atas Harley itu kayak manly gitu ya. Iya, betul. Macho kayak gitu. Nah, tapi juga mungkin itu juga yang kemudian timbul semacam idiom di Harley Davidson. Once you love Harley Davidson, then Harley Davidson will flow in your blood. Nah, saya lahir dari bapak saya yang hobi Harley. Oh, gitu. Mungkin kemudian darahnya menjadi darah yang ada pada Harley, saya. Iya, jadi kayak gitu. Kalau saya Mas ya, Iya. Harley itu yang paling spesifik ya adalah suaranya. Iya. Ya, Anda perhatikan, Iya. mau mobil bikinan Jepang, mau Itali, mau dari mana, namanya suara Harley itu apa menggetarkan itu Iya. kan, benar Harley. Apalagi yang karburator, Pak. Yang karburator itu bisa kayak drum band. Dem, dem, dem. Wah, begitu ya. Dem, dem. Wah, Bisa belum begitu. pernah punya itu. Saya itu kebetulan gini kan ya, jadi saya senang naik motor, tapi ya motor kecil lah dulu waktu SMA kan ya. Nah, ceritanya amat panjang Mas Indro ya. Yeah. Saya itu udah diramal nggak jadi apalah anak ini, mungkin tukang tambal sepeda paling-paling gitu ya. Dari kehidupan yang nakal, yang segala macam anulah gitu kan. Akhirnya aku cerita singkatnya bisa jadi seorang letnan gitu kan. Jadi bangganya nggak karu-karuan lah. Kakak-kakak saya terutama tuh. Nah, saya lalu dihadiahi motor Harley ya bikinan tahun 44 gitu kan. Oleh kakak saya yang tertua yang kebetulan ya sudah mapan lah dia kan. Saking gembira itu. Jadi saya letnan 2 tahun 70-an gitu ya, karena lulus 68 harus sekolah, harus praktek, harus tugas kemana-mana, tugas ke operasi, latihan komando segala macam itu kan. Nah, mulai itu letnan 2 itu ya tahun 70 itu masih letnan 2 saya. Ya. Nah, itu saya naik Harley yang pertama. Jadi fascinasinya masih di tank itu, Mas. Iya. Gitu kan. Saya belajar dari awal dengan motor itu. Dan motor yang gini Iya. juga ya. WLC. Iya, iya. Ya. Nah, sekarang kembali lagi Mas, ya. Anda bagaimanapun lahir dari dunia komedian ya. Iya. Ada nggak sih bedanya sekarang nih komedian zaman dulu, ya zaman kita kecil lah, dengan zaman kita sekarang ini sudah serba canggih, serba modern gitu. Terutama hal konten gitu. Itu ada perbedaannya nggak? Amat sangat, Pak, Bang Yos. Amat sangat ya. Amat sangat ada perbedaannya. Begini, apalagi kalau kita hubungkan komedi itu amat sangat erat dengan budaya, Bang Yos. Ya. Sebagai contoh begini aja, film ada seorang sutradara India mau menyutradarai film Indonesia mengenai percintaan. Itu amat sangat bisa mereka, karena cinta itu pada dasarnya universal dan sama aja, seperti itu kayak gitu. Tetapi kalau kita ngomong soal komedi, maka akan butuh lama sekali seorang sutradara di luar budaya kita untuk menyutradarai film komedi. Kenapa? Karena dia harus tahu betul budaya bangsa ini. Oh gitu ya. Karena erat kaitannya orang India dengan bisa bikin ketawa, kita kadang-kadang kita nggak ketawa. kita nggak ketawa. Bahkan bahasa Inggris nih, banyak teman-teman yang pintar bahasa Inggris, nonton lawak bahasa Inggris, kadang-kadang nggak ketawa juga karena budayanya beda. Ada hal yang mereka bilang lucu, kita bilang biasa aja gitu. Kalau kita lucu, mereka juga mungkin bilang bisa aja. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah yang dulu dengan sekarang berbeda? Berbeda. Karena cara berpikir manusia semakin hari semakin berbeda juga. Apalagi dengan adanya media-media seperti ada sekarang, ada YouTube apa segala macam. Itu juga yang kemudian bukan hanya secara budaya kemudian berbeda, tetapi juga secara kreativitas semua orang sekarang dipacu untuk berkreasi. Kalau dulu kan enggak ya, lawaknya begitu-begitu aja, film misalnya Bagio ya, gitu-gitu aja kan. Kalau sekarang udah nggak bisa, jadi ketinggalan ya, sama yang lain. Menurut saya Mas ya, namanya komedian orang ketawa itu sudah kebutuhan. Betul. Sampai kapanpun itu kita perlukan gitu. Jadi masa depan komedian ini menurut saya sih itu juga mestinya perlu kita pertahankan gitu. Nah,
Saya pernah dengar ya, Anda itu pernah jadi ketua apa ya namanya ya? Persatuan Seniman Komedi Indonesia, PASKI. PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Sekarang masih ada? Masih. Gitu. Ya. Dan itu talenta-talenta yang anak-anak sekarang komedian kan sebenarnya banyak juga ya. Ya. Sekarang di penglihatan Mas Hendro ini sebagai senior komedian ya, ada enggak sih dukungan-dukungan atau perhatian pemerintah gitu, atau yang Anda harapkan gitu, ya, supaya talenta-talenta itu bisa hidup dari komedian? Gimana ya, menurut pandangannya? Kalau ditanyakan ada atau tidak, mungkin belum sebesar itu. Tetapi kalau harapan, jelas harapan itu ada. Jadi ketika saya menjadi Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia, itu bahkan saya berusaha keras untuk meningkatkan harkat dan martabat seniman komedi itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya, saya pastinya secara logika harus mulai dari kesejahteraan. Nah, untuk itu saya tempuh banyak hal. Salah satunya adalah minta pengakuan dari Departemen Tenaga Kerja saat itu, Kementerian Tenaga Kerja. Kita ini dianggap dulu sebagai pekerja seni. Dan alhamdulillah kami akhirnya dapat itu diakui. Mungkin satu-satunya dari cabang kesenian yang pekerja seni. Iya, diakui menjadi pekerja seni. Terus apa yang didapat dari pekerja seni? Kami bisa mendapatkan asuransi, Pak. Pada saat itu saya lupa ya. Dapat asuransi. Iya. Tapi kan kita harus menjadi anggota dulu kayak gitu. Itu yang memang akhirnya belum bisa tercapai. Tapi itu salah satu usaha saya. Bahkan MOU saya sudah menandatangani dengan Perumahan Rakyat. Jadi nantinya akan dibuatkan khusus kayak gitu. Walaupun belum terjadi saat itu, karena saya 5 tahun saat itu saya berhenti, udah selesai. Kemudian asuransi juga di luar itu. Dimana kehidupan saya beberapa kali menolong seniman komedi yang untuk keluar rumah sakit padahal udah meninggal aja susah karena belum lunas. Itu buat saya sedih banget. Saya harus kuatkan mereka di situ. Itu saya udah punya MOU, bahkan sudah mau dieksekusi waktu itu untuk asuransi juga. Jadi kartu anggota kita sebetulnya asuransi itu. Sebenarnya anggotanya banyak gak sih kalau di Komunitas Indonesia? Ketika saya pimpin masih sekitar 500-an di seluruh Indonesia. Banyak dong 500. Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya enggak, kalau menurut saya sampai ribuan, karena komedi itu banyak sekali, Pak. Kayak Bang Yos, kayak Lenong misalnya, itu part of komedi. Kemudian Dul Muluk misalnya di Sumatera Selatan, jadi itu komedi. Di ada celoteh atau Sahibul Hikayat gitu di Aceh, banyak, hampir setiap daerah. Kalau dulu saya tontonnya Sri Mulat saya. Iya, karena memang ya itu yang dikenal oleh kita. Tapi saya kan juga survei daerah. Di Solo kan saya 6 tahun, ada Kopassus di sana. Mas Edo oke ya. Iya. Anda itu salah satu penggagasnya Mas Tarsan. Iya, Mas Tarsan. Iya, untuk mendirikan PASKI. Dan sekarang siapa aja masih ada? Tarsan. Dulu penggagasnya Mas Tarsan. Nunung kan masih ada, Nunung kan. Masih ada. Terus apa lagi? Polo masih ada. Polo. Tesi masih ada. Teksi masih ada. Iya. Ya itulah akhirnya saya buat seperti itu. Tapi memang harus diakui bahwa seniman komedi kita ini memang belum terlalu paham betul berorganisasi. Sehingga saya merasakan anggota tuh masih pasif. Mereka kadang-kadang dulu ya waktu saya pegang, menganggap bahwa organisasi ini semacam marketing tools, semacam agency, agent of marketing mereka gitu. Jadi mereka sebetulnya pasif nunggu dicariin job. itu yang memang agak sulit merubah pola pikir ya Bang Yos. Dan sekarang ini kan memang pelawak itu banyak saingannya. Iya. Ya kan? Karena termasuk penjabat-penjabat juga suka melawak. Saya tahu ini Mas Senayan ya Pak. Kamu yang ngomong bukan aku ya. Saya tanggung jawab Pak. Saya tanggung jawab. Oh siap. Ya, saya tanggung jawab. Yang melawak kan nggak haram. Nggak haram. Barang yang oleh karena itu dulu kami punya idiom Pak, kami punya moto, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Oh gitu ya. Iya. Oke Mas, sampean ya penyiar, aktor,
aktor, ya main film pastinya ya. Iya. Terus apa lagi ya, komedian, gitu. Saya yakin banyak penghargaan-penghargaan yang pernah Anda dapat. Masih ingat nggak apa saya sebutkan? Di penyiar misalnya, ada nggak? Waktu saya di penyiar? Enggak, kalau di penyiar nggak ada. Terus waktu aktor dan komedian? Semua itu banyak sekali, Pak. Ada kalau di Penghargaan jumlah. apa? Misalnya apa? Misalnya yang paling besar yang pernah kami terima adalah Piala Mujimun. Apa itu? Mujimun Award. Itu Mujimun. yang dalam waktu 5 tahun berturut-turut menjadi buah bibir dan dalam 5 tahun berturut-turut mendapatkan penonton terbanyak untuk film nasional. Itu. Jadi itu piala dari PPFI, Persatuan Pengusaha Film Indonesia. Kemudian dari FFI berturut-turut kami mendapatkan piala yang tahunan untuk penonton terbanyak. Itu yang masih bertiga kalian ya? Masih bertiga. Kami berdua juga sering dapat sendiri. Tapi buat saya yang paling berkesan dulu, Pak. Paling berkesan itu penghargaannya cuma dapat piagam, Pak. Apa itu? Tapi saya paling berkesan. Dan kami semua paling berkesan. Penghargaan dari Perbiki. Perbiki. Persatuan Bioskop Keliling. Layar tancap itu, Pak. Oh, layar tancap. Iya. Itu setiap tahun kami dapatkan. Sekarang dan kami pun bangga kan sekali. namanya Warkop itu kan masih berkeliaran sekali. Iya. Kenapa kami bangga? Ya. Karena di bioskop keliling itu ekonomi kerakyatan berjalan, Pak, Bang. Bagaimana orang bikin sebeng pakai gedek itu loh, Pak, Bang. Untuk tontonannya di lapangan. Iya, tahu aku. Di dalam itu ada tukang sekoteng, tukang bakso, sampai merinding. Tukang bakso, tukang itu kacang. berarti kan Kehidupan. Dan orang begitu bebas, begitu nonton seneng banget. Dan terus terang, film termahal sewanya itu film Warkop. Karena pasti pengunjungnya banyak banget. Iya. Ngidupi genset, ngidupi film itu sendiri, bukan proyektor. Karena apa? Karena orang pengen ketawa, Iya. itu masalahnya. Iya. Makanya saya sama Bang Yus bahwa komedi terutama di Indonesia tidak akan pernah mati. Ya, Itu akan oke. terus ada. Bayangin Bang Yus, bayangin. Bang Yus tahu kan itu Paku Bumi deng bangunan itu loh. Iya. Paku Bumi. Itu coba dilihat, pinggir-pinggir ada orang naik motor nonton. Karena apa? Komedi kan itu. Iya kan? Makanya nggak heran kalau yang bercoloteh di Senayan itu komedi banget. Ya karena dari yang bawah aja udah komedi. Kamu yang ngomong, bukan Saya aku. ngomong, tanggung jawab. Ya. Yang penting saya nggak ngomong kebun binatang, Bang Yus. Iya. Dengan jin buang anak jangan. Jangan, ngomong. enggak, saya nggak ngomong. Bukan. Saya nggak akan ngomong Oke, hewan, oke, monyet oke. segala saya nggak akan ngomong. Saya takut menghina leluhur. Aku itu juga pernah punya sahabat ya, waktu SMP bertiga gitu. Itu terus saya kenangnya, sampai hal yang kecil gitu. Tapi Mas Hendro, pasti Mas Hendro juga punya ya. Yang paling apa yang terkesan nggak akan pernah lupa waktu kalian bertiga itu ada nggak gitu? Momen atau apa yang menjadikan tiap kali ingat gitu? Buat saya itu ditinggal ayah saya umur 9 tahun. Oh begitu? Ya, saya hidup kemudian dengan ibu saya. Bapak saya itu pejabat negara, Bung. Kepala Intel pertama di Indonesia, DPKN dulu, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Zaman Orde Lama, Bang Yos. Saya percaya nanti dulu ya, aku pun nama lengkap Mas Hendro siapa coba? Indro Joyo Kusumonegoro. Aku orang Jawa ya, namanya Endro Joyo. Joyo kan Jaya kan? Jaya. Nah, terus Kusumo kan Kusumo kembang Negoro. kan? Kumbang. Bunga kan? Negoro. Negara. Jadi bunganya negara. Iya. Dari nama itu aku udah ngerti ini masih keturunannya ngeratin orang ini kan gitu kan. Ya, kalau saya sih nggak kepengen tahu ningrat atau nggak ningratnya. Tapi pejabat lah. Ya, seperti pejabat itu. dan bapak saya nggak punya apa-apa ketika meninggal. Ibu saya harus berjuang dengan menjadi catering. Dan saya dari kecil Anda mungkin berapa bersaudara? sendiri, Bang Yos. Wah, Anda anak tunggal. Iya. Makanya nggak boleh masuk tentara kayak Pak Yos. Karena orang tua saya juga polisi, nggak boleh saya. Ya,
Saya itu adik sepupunya Dermawan Sugiarto. Liftingannya Bang Yos. Sugiarto, iya. 68. Andalan. Iya betul. Iya, siap. Nah, saya kemudian dengan ibu, jadi saya dididik sederhana, didik kuat banget hal-hal yang lebih sederhana gitu. Yang akhirnya saya anggap inilah sebuah kepekaan. Nah, kepekaan itu yang membuat saya kemudian banyak berpikir untuk hal-hal yang apapun yang membuat saya menjadi orang. Salah satunya sahabat. Yang tadi Bang Yos tanyakan. Kalau ditanya kenapa, bagaimana kesan saya pada sahabat atau punya apa yang paling mendalam sahabat, saya harus bilang ada, kalau untuk di Warkop, Dono Kasino, ya pokoknya orang Warkop ya, Rudi Badil segala itu adalah sahabat saya yang menurut saya membentuk saya. Karena saya kan ditinggal ayah udah. Mereka bisa menjadi kemudian seperti ayah saya. Terus akhirnya pernah punya ayah tiri nggak? Enggak. Wah, luar biasa. Enggak, ibu Luar saya biasa. Berjuang terus sampai dengan meninggal, sampai saya menikah. Ibu dengan anak tunggal namanya Endro ini? Iya. Wah. Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak salah acara ini. Ya, acara ini memang tiap kali aku itu ingin menggali kesuksesan orang. Iya. Kesuksesan orang yang dari sengsara, bukan dia sudah kaya terus dari situ itu nggak sukses, nggak iran orang lah ya. Ya kayak contoh Anda ini ya. Ini Saya ngalami waktu kecil Bang Yos. Jam 4 habis subuh itu kita belanja ke pasar. Dulu masih pasar becek Bang Yos, masih tahun 70-an itu kan pasar masih aduh. Nah, iya, nggak keluar. Iya kan, Manggarai, Jatinegara itu. Itu kemudian kita belanja apa, pulang sekitar subuh itu ibu udah nyimpan apa semua, saya mandi, sholat subuh, berangkat sekolah. Kayak gitu. Dari kecil. Sementara ketika umur 12 tahun setelah sunat, saya nggak boleh tidur di bawah jam 12 Bang Yos. Anak laki kan. Woi kudu prihatin. Iya. Jam rolas tembe boleh turu. Belajar sing bener kayak gitu. Karena kita laki harus dipersiapkan. Itu perjuangan yang luar biasa loh itu. Iya. Dan saya yakin itu semua membuat saya seperti sekarang. Semua menempa saya seperti sekarang. Maaf, sekarang ibu masih ada nggak? Sampun situ, udah meninggal. Udah. Di usia 70 tahun 87. Coba perjuangan yang kayak begitu ya, jatuh bangun. Yang aku suka karena Anda pada saat sudah mapan tidak lupa gitu ya, dengan sahabat-sahabat yang ikut membesarkan dirinya kan, anaknya almarhum Dono Kasino, Anda upainin sampai sekarang itu amat salut saya. Sebetulnya sih logika ya Bang Yos. Iya, Ketika kami bertiga, kami kan sama-sama istilahnya kalau kasar ngempani keluarga masing-masing kan. Tapi kalau kita nggak bertiga kan kita nggak bisa ngempani. Iya. Wong kami bertiga tim kan. Iya betul. Nah, ketika saya sendiri, apakah fair kalau semuanya kehilangan itu? Itu sebuah tanggung jawab. Iya. Sementara saya masih bisa hidup. Salut. Gitu. Jadi sahabat Bang Yos sangat menyentuh cerita tadi ya. Anda hidup itu perlu kawan, dan pada saat kawan meninggalkan kita bertanggung jawab paling tidak untuk anak-anak mereka, dan itu dilakukan oleh saudara Indro. Nah, sebagai penutup nih Mas Indro ya. Saya boleh nambahin sedikit? Nah, boleh. Jadi gini, buat saya itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bersahabat dan bagaimana kita mempertahankan persahabatan itu. Tetapi buat saya lebih besar lagi. Itu salah satu rasa terima kasih saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan jalan bahwa kami dulu bertiga, walaupun sekarang udah nggak ada, tapi harus selalu saya syukuri. Dengan apa? Dengan saya buat mereka semua juga. Ayo, kita barengan. Kita harus hidup barengan. Dan anak-anak kalian masih juga bersahabat? Sampai sekarang kompak sekali. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Dan itu menurut saya semua rasa syukur. Dari rasa syukur itu saya yakin Allah memberikan semuanya ini kepada kita semua. Kayak gitu. Itu Bang Yos sebetulnya intinya itu. Luar biasa. Sekarang terakhir ya. Iya. Saya minta ada mungkin Mas Indro pesan untuk sahabat-sahabat saya Bang Yos dimanapun mereka berada gitu, barangkali sebagai penutup. Saya selalu ngomong gini Bang Yos, ini yang tadi sebetulnya saya mengulang apa yang tadi saya kehidupan saya.
ada dua hal besar yang saya jalani selama hidup ini dan selama ini saya selamat. Satu, tadi saya bilang, kesederhanaan itu membuat saya menjadi peka. Oleh karena itu tetaplah sederhana. Bang Yos ini walaupun jadi pejabat, kaya raya, tapi tetap ngopi di warung. Itu sebuah kepekaan, Bang Yos. Karena apa? Karena nggak pernah lupa ada kesederhanaan di sana. Dulunya kurang desa, lebih desa dari sampean. Loh, apa maneh? Iya kan, apalagi. Ini yang membuat Bang Yos sukses. Miskin. Gitu. Iya, kepekaan itu yang membuat Bang Yos kemudian menjadi hebat. Gitu. Satu. Kedua, adalah tetap berbudaya dalam artian kita selalu berpikir mengenai hidup ini. Salah satu budaya kan cara berpikir, Bang Yos. Kayak gitu. Nah, buat saya ketika kita sederhana dan berbudaya, maka kita akan menghasilkan kepekaan dan harmoni. Sehingga insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Menurut saya seperti itu. Jadi tetaplah sederhana. Orang kaya itu bisa sederhana, orang mewah itu bisa tetap sederhana. Dan tetaplah berbudaya. Karena kita akan selamat. Karena kita akan tetap berjalan harmoni. Terima kasih, luar biasa. Aku nggak bisa bikin apa kecuali rasa terima kasih. Ya. Anda hadir sini saya bahagia sekali. Ya. Lalu kita sudah sekian lama nggak ketemu langsung begini gitu. Nah, untuk itu saya akan memberikan sebuah kenangan ya. Siap. Kemenangan ini adalah sebuah buku yang intinya adalah biografi. Ya, walaupun biografi itu tidak sampai tamat ya. Pada saat saya lahir sampai saya jadi panglima, terus pada saat saya jadi gubernur gitu kan. Nah, sempat itu setelah itu saya masih menjabat ada kepala badan intelijen apa itu tidak sempat lagi ditulis lah. Ya. Namun paling tidak anak panjenengan kalau sempat suruh membaca, apalagi kalau ke museum. Karena museum itu adalah sebenarnya biografi juga, tetapi dalam bentuk museum gitu. Ya. Dan itu hanya memerlukan waktu 1 jam, kurang sedikit lah. Mungkin 1 jam lebih sedikit ya. Tapi buku ini memang kalau membaca ya, kalau mungkin perlu berhari-hari lah gitu ya. Mudah-mudahan ini buku ini bisa memotivasi Ananda ya. Siap. Bahwa dulu ayahanda si Indro juga nggak semudah yang dibayangkan orang perjuangannya. Ya, bahwa sebuah sukses itu tidak jatuh dari langit. Ya, sukses kita harus berjuang habis-habisan. Kalau itu satu saat gagal, anggaplah ini sebuah keberhasilan yang tertunda saja, harus bangkit lagi. Mas Edo, kita sesama penggemar motor ya, kebetulan juga sama Harley Davidson. Jujur aja saya ingin sekali kapan-kapan ke rumah panjenengan, boleh kan? Kehormatan besar kalau Bang Yos mau ke tempat saya. Wah. Ya mau lah, kenapa tidak? Iya. Cuman gitu. Saya paling cuman bisa kasih kopi, Bang Yos. Kopinya kopi warkop itu nggak ada tandingannya, enak ya Mas. Siap. Nah sebaliknya panjenengan kalau ada kesempatan, dan saya harapkan itu membawa putra-putrinya gitu. Siap. Ya. Karena memang saya membuat museum itu murni untuk memotivasi anak-anak kecil gitu. Iya. Supaya ya mereka setelah keliling gitu dengan membaca setiap momen itu, membaca penjelasan-penjelasan singkat ya, kira-kira keliling 1 jam gitu, terus dia bergumam nih keluar, Bang Yos Tioso anak desa, dia anak miskin bisa kayak gitu, apalagi gue kan gitu loh. Ya. Harapannya gitu. Ya. Gitu kan. Ya, terima kasih sekali lagi. Hormatan sekali juga bisa nanti bisa ikut ke Museum Bang Yos. Oke, saya tunggu kapan saja. Terima kasih. Oke, sahabat Bang Yos dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Benang Merah episode selanjutnya.